Halo, perkenalkan saya Surtung Hardianto, mahasiswa akuntansi P2K dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan nomor induk mahasiswa 18622014116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agensi teori atau teori keagenan, di mana saya akan menjelaskan dalam video ini yang merupakan tugas dari Pak Ari Eksandi. Berikut penjelasannya. Teori stakeholder teori Ramizes dalam bukunya Cultivating Peace mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization objectives. Satu terjemahan adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Biset secara singkat mendefinisikan stakeholder adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu, sedangkan Grimble and Woolard melihat stakeholders dari segi posisi penting yang pengaruh yang mereka miliki. Dari definisi tersebut, maka stakeholders merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholders, teori berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Premis dasar dan teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi maka bisnis akan semakin baik. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit bisnis. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis. Tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan tersebut. Gray, Cauchy, and Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholdersnya, sehingga aktivitas perusahaan untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholders, maka semakin besar usaha. Salah satu tantangan pertama bagi korporasi adalah untuk mengidentifikasi yang pertama, pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas investasi mereka. Kedua, karyawan ingin ditempatkan di kerja yang aman, gaji yang kompetitif, dan keamanan kerja. Ketiga, pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar. Keempat, masyarakat setempat ingin investasi di lingkungan pekerjaan. 5, regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori keagenan atau agensi teori. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep, yaitu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal, dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Masalah keagenan agency problem pada awalnya dieksplorasi oleh Ross 1973, sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Macking 1976, menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham prinsipal. Memegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan
perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal. Salah satunya, asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek, daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi-investasi di proyek-proyek yang menguntungkan investasi jangka panjang. Terdapat cara-cara yang langsung digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan, sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Yang kedua, pemegang saham melakukan resolusi di mana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer mewakili perusahaan berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi, menjual saham mereka. Divestasi merepresentasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, di mana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer. Menurut Warsono 2009, manajer laba didasari oleh adanya teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Pada dasarnya, konsep agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agent. Prinsipal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal.